channel Pompi Putri. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya belajar dari rumahnya? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 sekolah dasar. Materi hari ini adalah mengolah informasi. Apa sih yang dimaksud dengan mengolah informasi? Yuk disimak. Mengolah informasi adalah mengolah data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Mengolah informasi dalam bentuk gambar dengan cara menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci menjadi sebuah teks. Sedangkan mengolah informasi dalam bentuk teks yaitu dengan cara membuat peta pikiran. Yuk kita pelajari. Nah, sekarang kalian amati dulu ya gambar ini. Gambar yang pertama adalah gambar pertambangan. Dan yang kedua adalah gambar pom bensin. Jadi, dari kedua gambar ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Tentunya ini berhubungan dengan minyak ya. Nah, dari pom bensin ini kan ada berbagai macam minyak. Minyak-minyak itu berasal dari mana? Yaitu berasal dari minyak bumi. Jadi dari gambar pertama kita bisa simpulkan ya. Kita cari dulu gagasan pokoknya. Kalian sudah mempelajari gagasan pokok bukan? Nah, gagasan pokok dari kedua gambar tersebut adalah minyak bumi. Jadi kita ambil dulu dua kesimpulan ini. Nah, minyak bumi sebagai gagasan pokok bisa kita gunakan sebagai judul ya. Jadi intinya dari gambar kedua ini adalah minyak bumi. Lalu kita cari tahu dulu dari gambar 1. Minyak bumi, kita lihat ya dari gambar ini, gambar pertama. Minyak bumi berada di dalam perut bumi. Kita lihat ada lapisan gambar lapisan tanah dan terakhir alat pertambangan ini ada di bawah lapisan tersebut. Berarti ini berada di perut bumi. Jadi kita buat kalimat pendukungnya atau gagasan pendukungnya yaitu minyak bumi berada di dalam perut bumi. Lalu yang kedua, kita lihat masih pada gambar yang pertama adalah minyak bumi ini diperoleh dengan cara apa sih? Yaitu minyak bumi diperoleh dengan cara proses penambangan. Nah, setelah proses penambangan minyak bumi, kita lihat pada gambar kedua. Ini adalah pom ini ya, atau milik Pertamina. Pom itu biasa menjual seperti bensin, solar, minyak tanah, dan lain-lain. Jadi, kita buat lagi ke sebuah kalimat, yaitu sebelum dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Sampai sini anak-anakku paham? Nah, tadi kita sudah mempelajari cara membuat teks dari hasil pengamatan gambar. Teksnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara membuat peta pikiran. Tadi kita sudah temukan gagasan pokok dari gambar itu adalah minyak bumi. Jadi kita buat dulu seperti ini ya, minyak bumi. Karena gagasan pokoknya adalah minyak bumi. Nah, lanjut kepada gagasan pendukungnya di paragraf pertama. Minyak bumi berada di dalam perut bumi. Berarti ini menceritakan asal minyak bumi. Nah, jadi ketika kita melihat asal minyak bumi, berarti kita tahu, oh asal minyak bumi itu dari perut bumi. Lanjut ke paragraf kedua, yaitu minyak bumi diperoleh dari proses penambangan. Berarti ini adalah
menceritakan cara memperoleh minyak bumi. Nah, untuk paragraf ketiga, kalian bisa simpulkan seperti ini. Sebelum dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Berarti ini adalah hasil pengolahan minyak bumi. Nah, peta pikiran itu bisa seperti ini ya. Yang penting ketika kalian membaca peta pikiran, kalian sudah langsung menemukan ini semacam seperti rangkuman tetapi dibentuk dalam peta pikiran. Misalnya, minyak bumi nih, asal minyak bumi, kalian sudah pasti, asal minyak bumi di perut bumi. Kemudian cara memperolehnya minyak bumi bagaimana? Yaitu dengan proses penambangan. Lalu, hasil olahan minyak bumi apa saja? Bisa bensin, solar, dan minyak tanah. Nah, untuk peta pikiran bisa seperti ini saja, tetapi bila kalian ingin menambahkan seperti ini ya, misalnya kita coba di hasil pengolahannya. Nah, hasil olahan minyak bumi, misalnya tambah seperti bensin, solar, dan minyak tanah. Jadi kalian bisa lebih mudah memahami. Jadi gunanya peta pikiran adalah untuk merangkum atau meringkas teks materi sehingga kalian lebih mudah memahaminya. Jadi kalau sudah seperti ini kan kalian bisa paham ya. Nah, pada video-video Ibu sebelumnya juga, Ibu pasti selalu menuangkan peta pikiran materi yang akan kita pelajari. Jadi, agar kalian juga lebih paham dalam video itu apa saja sih yang akan kalian pelajari. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham belum? Sekian ya materi hari ini, semoga kalian memahaminya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.